Remaja 15 tahun ini adalah sosok yang penuh semangat dan determinasi. Ia berhasil merebut medali emas pada cabang olahraga Muay Thai kelas 71 kg putra dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang digelar pada 2-5 Juli 2025. Ia adalah putra dari seorang rimbawan perhutani. Sejak kecil, ia telah ditempa dalam nilai disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Hingga arena pertarungan yang panas, Gavin membuktikan bahwa darah juang rimbawan benar-benar mengalir kuat dalam Gavin ini anak kedua saya. Ini popor kedua buat anak saya, Gavin. Yang pertama ikut Kabupaten Sidoarjo yang tahun berapa, Dik? 2023. 2023. Tapi tidak mendapatkan medali. Ya, buat kami, saya juga merasakan kecewanya anak saya waktu itu. Dia nangis di depan saya, di pangkuan saya, di pangkuan mamanya. Saya cuma kasih motivasi, udah Dik, masih ada tahun depan. Betul, tahun depan, Dik, ya? Iya. Tahun depan 2024, tapi ternyata diundur sampai 2025 ya. Nah, setahun terakhir saya mendampingi anak saya mengikuti latihan hampir tiap sore. Pertama kali itu melihat pertandingan dia itu nggak berani. Datang di ring, di depan ring, di pinggir ring, saya nggak berani. Saya hanya duduk di belakang melihat, menonton anak saya. Perasaan saya sep-sep. Tapi setelah melihat pertandingan saya mulai terbiasa. Ternyata dia bisa mukul, dia bisa nendang, bisa menangkis, dan bisa mengalahkan lawan-lawannya. Semenjak itu dia menetapkan diri untuk memusatkan dirinya fokus untuk latihan Muay Thai. Sampai pada akhirnya dia menjalaninya dengan penuh disiplin, tanpa atau dengan adanya saya, dia melakukan latihan-latihannya. Nah, setahun terakhir ini untuk persiapan Porprov 2025 yang ke-9 ini, saya hampir 1 tahun terakhir itu minta izin ke Pak ADM untuk izin mengantar anak saya. Tiap sore saya antar dia pulang, apalagi kalau latihannya tuh sore, jam berapa, Dik? Jam 4 itu berarti saya harus dari Mojokerto pulang itu jam 2. Saya minta izin ke beliaunya dan beliau memberikan izin. Saya ucapkan terima kasih untuk itu. Dan itu hampir setahun berjalan sampai hari pertandingan itu saya ngikuti perkembangannya. Saya ya berat juga, selain pekerjaan di lapangan harus saya yang menjadi tanggung jawab saya, tapi saya punya rekan-rekan di KPM Mojokerto yang sungguh luar biasa, sangat kompak, sehingga dapat membantu mendampingi saya. Ikut senang anak saya bisa jadi juara. Pak Adem gak banyak bicara, yang penting Pak Hari pekerjaannya bisa diselesaikan dengan target yang bagus, yang sesuai dengan, apalagi kita ada KPI ya, KPI sesuai dengan KPI. Terus rekan-rekan sepakat untuk mampu menyelesaikannya dengan baik, ya, dengan apa yang disampaikan Pak ADM. Apalagi Pak ADM orangnya concern ya, perhatian banget terhadap kami, terhadap anak buahnya perhatian banget. Setiap kali apel dia menyampaikan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keluarga. Ya, keluarga adalah hal yang penting, sama halnya dengan pekerjaan kita di perhutani. Itu yang saya ingat-ingat terus Pak ADM. Beliau masih muda. Beda dengan saya mungkin 6 tahun ya mungkin ya. Pada saat musim hujan, masa-masa itu luar biasa. Kami hanya ada motor, kami nggak punya mobil. Kami pulang pergi, kadang pulang hujan, kadang pergi ke latihan hujan. Kami siapkan mantel, jadi nggak peduli cuaca, nggak merasakan capek sebenarnya. Hanya rasa kantuk aja kalau waktu kantuk. Ya apa yang ada, tapi ya lebih wajar karena jaraknya jauh, macet, panas, hujan, kepanasan ya. Tapi nggak apa-apa, demi anak. Ya capek itu terbayar lunas pada manakala ya
anak kita bisa memperoleh prestasi seperti sekarang ini. Saya masih fokus ke pekerjaan. Kadang saya nggak bisa memperhatikan perkembangan anak-anak saya. Itu mungkin kesalahan yang mungkin jangan ditiru lah. Ternyata keluarga lebih perhatian kepada keluarga, apalagi ada yang menjadi harapan untuk ke depan ya. Dalam hal ini misalkan ada prestasi yang harus kita jaga di kemudian hari, seperti anak saya itu. Yang pertama itu sayangnya nggak kuliah, tapi dia punya kemauan keras, dia langsung bekerja, dan itu memang cita-citanya dari kecil. Dia ingin kerja di Bali dan terlaksana, dia kerja di Bali. Sekarang sedang merintis bisnisnya di sana, bisnis kuliner, dan membangun sasana di sana. Jadi peran papa itu selama setahun ini cukup banyak. Dari mulai antar aku pulang pergi ke Surabaya buat latihan, itu panas kepanasan, hujan juga kehujanan. Terus dari makanan juga aku disupport sama papa, dari whey protein, terus makan data ayam, soalnya kan atlet perlu protein yang cukup buat energinya. Terus apalagi ya, banyak itu. Terus kasih support terus sama aku, terus mama juga kasih support. Papa ini habis kerja terus langsung nganterin aku tahu kalau papa capek ya. Terima kasih ya pak, aku sayang banget sama pak. Yang memotivasi dari papa itu semangat juangnya. Papa dari dulu udah pernah ngerasain jatuh bangunnya, tapi dia tetap semangat kerja. Jadi aku masa cuma jadi atlet capek berhenti kan nggak cocok lah, nggak pantas buat jadi anaknya papa. Makanya aku niru semangatnya papa, semangat terus buat ya ini hasilnya dapat juara 1. Kalau buat diriku sendiri sih tahun 2027 masih ada Porprov lagi. Nah, baru itu PON-nya 2028. Kalau bisa saya ikut PON di situ, terus kuliah sambil jadi atlet, terus ikut PON, terus cari kerja. Dia kelas 2 SMA, sekarang masuk kelas 3 SMA. Yeah. Sementara saya masih kurang 4 tahun masa pensiun saya. Mungkin pada saat saya pensiun dia sudah masih kuliah. Harapan saya kalau memang jalur prestasi ini menjadi salah satu jembatan untuk teman-teman yang berprestasi di perhutani, saya berharap lewat jalur itu bisa diakomodasi lah. Satu itu, kalaupun dia masih pengen kuliah atau pengen kerja, pengen belajar, ya ada beasiswa untuk teman-teman seperti saya dan teman-teman yang lain yang berprestasi, anak-anaknya, untuk bisa diberikan beasiswa. Karena mungkin selama ini saya pernah dengar ada pemberian beasiswa tapi berdasarkan raport. Tapi kalau untuk prestasi olahraga mungkin ini yang saya berharap mungkin Pak Kadifrek bisa menjembatani hari ini atau bisa dijadikan input untuk mudah-mudahan bisa terlaksana di kemudian hari.